Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gabriel Marlon Bonde, dan di sini saya akan memaparkan materi saya tentang salah satu mata kuliah di jurusan Teknik Biologi, yaitu mata kuliah paleontologi yang terdiri dari pertama jenis-jenis fosil, kemudian yang kedua proses pemfosilan, kemudian yang ketiga kegunaan fosil, dan keempat bentuk-bentuk fosil dari arthropoda. Nah, sebelum kita masuk dalam materi ini, yang kita harus ketahui yaitu pengertian fosil. Jadi pengertian fosil sendiri itu adalah jejak atau sisa organisme baik tumbuhan ataupun hewan yang hidup pada masa geologi yang lampau dan teralihkan secara alamiah di alam. Nah, kemudian bagian ilmu geologi yang merupakan penelitian dan interpretasi fosil ini yaitu adalah paleontologi. Nah, untuk memahami lebih detail lagi tentang pengertian fosil, yang perlu kita ketahui yaitu syarat-syarat fosil terbentuk. Jadi fosil terbentuk yang pertama syaratnya itu dari bagian keras. Kemudian yang kedua terhindar dari proses kimia, itu oksidasi dan reduksi. Kemudian yang ketiga tidak dimangsa oleh binatang lain. Kemudian yang keempat terdapat pada batuan yang berbutir halus. Dan yang kelima terawetkan pada batu sedimen. Serta yang terakhir yang keenam yaitu berumur lebih dari 11.000 tahun yang lalu. Nah, itu dia pengertian fosil. Kemudian kita masuk ke dalam materinya. Jadi materi yang pertama itu jenis fosil. Nah, jenis fosil itu terdiri seperti yang diketahui terdiri dari dua. Yang pertama itu fosil tubuh atau body fosil. Nah, fosil tubuh ini adalah fosil atau bagian dari organisme sendiri yang terawetkan. Nah, contohnya itu meliputi dari tulang, cangkang, daun, fosil utuh seperti mamut yang terawetkan dalam es atau serangga yang terjebak dalam amber. Kemudian yang kedua yaitu fosil jejak. Nah, fosil jejak atau trace fosil ini adalah jejak aktivitas organisme, bukan bagian tubuhnya. Contohnya itu dari jejak kaki, jejak aktivitas seperti menggali atau burrows. Kemudian yang ketiga jejak makan atau feeding trace. Kemudian yang kedua itu proses pemfosilan. Nah, jadi proses pemfosilan atau fosilisasi merupakan penimbunan sisa hewan atau tumbuhan yang terakumulasi dalam sedimen atau endapan baik yang mengalami awaitan secara menyeluruh, sebagian atau jejaknya saja. Ini tahapan-tahapannya. Jadi setelah mati cangkang tenggelam ke dasar laut, kemudian cangkang pecah dan berbentuk cetakan. Nah, kemudian bahan cangkang berubah secara kimiawi, dan cangkang yang terkubur dan tetap akan terawetkan. Nah, yang pertama itu penguburan cepat. Nah, penguburan cepat ini yaitu sisa organisme seperti tulang, cangkang, daun, atau tubuh organisme lainnya yang harus dikubur dengan cepat dan sedimen seperti lumpur, pasir atau vulkanik. Proses penguburan ini melindungi sisa-sisa dari penguraian oleh mikroorganisme, hewan, pemakan bangkai, atau cuaca. Nah, kemudian yang kedua yaitu perlindungan dari oksidasi dan penguraian. Penguburan cepat juga mengurangi paparan terhadap oksigen dan mikroorganisme yang bisa terus membusukkan. Hal ini memungkinkan struktur keras seperti tulang dan cangkang bertahan lebih lama. Nah, kemudian yang ketiga proses mineralisasi. Proses mineralisasi yaitu air tanah yang mengandung mineral yang meresap ke dalam pori dan celah-celah
organisme. Kemudian mineral seperti silikat, kalsium atau pirit mengendap di dalam struktur ini, menggantikan bahan organik secara bertahap. Nah, proses ini disebut permineralisasi. Kemudian yang keempat, rekristalisasi. Jadi rekristalisasi ini dalam beberapa kasus struktur asli sisa-sisa organisme seperti cangkang dari kalsium karbonat yang dapat berubah menjadi bentuk mineral yang lebih stabil melalui proses rekristalisasi. Kemudian yang kelima, pembentukan cetakan atau jejak. Nah, jika bahan organik sepenuhnya terurai tapi meninggalkan jejak atau mineral sedimen, cetakan fosil dapat terbentuk. Jika cetakan terisi oleh mineral, akan terbentuk fosil cor atau chains fosil. Kemudian yang selanjutnya itu petrifikasi. Jadi petrifikasi ini adalah proses khusus yang dimana jaringan keras atau bahkan jaringan lunak organisme yang digantikan sepenuhnya oleh mineral yang membentuk replika keras dan lama. Nah, kemudian pengangkatan exposure. Nah, setelah jutaan tahun, lapisan yang ada pada batuan sedimen ini yang mengukur fosil dapat terangkat oleh aktivitas geologi, seperti tektonik lempeng atau terkikis oleh angin dan air, sehingga fosil muncul di permukaan. Nah, itu dia beberapa proses pemfosilan. Dari beberapa proses pemfosilan ini, ada faktor yang mempengaruhi proses pemfosilan itu sendiri. Jadi faktor yang mempengaruhi proses pemfosilan itu yang pertama, jenis organisme. Nah, struktur keras seperti tulang dan cangkang lebih mungkin menjadi fosil dibandingkan jaringan lunak. Kemudian yang kedua itu lingkungan perairan dengan sedimen cepat dan kandungan mineral lebih mendukung pemfosilan. Kemudian waktu juga di sini merupakan faktor karena fosil membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk sepenuhnya. Nah, kemudian selanjutnya kita bergerak ke penggunaan fosil. Jadi penggunaan fosil ini yang bisa dapatkan itu 7. Jadi yang pertama, untuk mengetahui paleoklimatologi, yaitu untuk mengetahui iklim purba. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui paleoenvironment, yaitu untuk mengetahui lingkungan pengendapan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui relatif suatu batuan. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui bagaimana evolusi kehidupan. Yang kelima, untuk mencari biostratigrafi atau korelasi antara tempat satu dan tempat lain dengan ditemukan jenis fosil yang sama. Kemudian yang keenam, untuk mengetahui aktivitas tektonik. Kemudian yang ketujuh, indication oil deposit, yaitu mengetahui cadangan minyak di suatu daerah. Nah, yang bisa ketahui itu. Nah, selanjutnya, kemudian kita masuk ke dalam contoh-contoh fosil dari film Arthropoda dan Sinodermata. Arthropoda, apa sih yang dimaksud dengan film Arthropoda? Nah, mari kita melihat definisi Arthropoda dari nama sendiri. Jadi asal kata Arthropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu arthron yang berarti ruas, buku atau segmen, dan podos yang berarti kaki. Jadi secara harfiah, Arthropoda berarti kaki yang buku atau hewan dengan kaki bersegmen. Dan ini mencerminkan karakteristik utama dari film ini, yaitu tubuh yang terbagi menjadi segmen dan kaki yang berpasangan. Nah, ini merupakan karakteristik dari Arthropoda. Pertama itu tubuhnya yang ditutupi oleh sisa kulit, kutikula. Kemudian exoskeleton terbuat dari sisa protein atau kitin, kemudian selomata, kemudian kakinya bersegi, kemudian simetri bilateral tubuhnya.
Nah, pembagian subfilum. Yang pertama itu Crustacea, udang-udangan. Ciri-cirinya memiliki 4 antena di kepala, punya kaki dada, kepala dan dada diliputi oleh karapas, hidup di air tawar, laut, dan darat. Nah, ini beberapa contoh Crustacea. Yang pertama, Siphosurida, kepiting kapal kuda. Ini bentuk hidupnya dan ini bentuk fosilnya. Kemudian yang kedua, Pterida atau kalajengking laut yang ditemukan saat ini cuma bentuk fosil. Kemudian Scorpiones atau kalajengking, bentuk hidupnya seperti ini, kemudian bentuk fosilnya juga ini. Kemudian Chelicerata. Nah, karakteristik dari Chelicerata ini memiliki spesialisasi mulut yang disebut kelisera yang memungkinkan anggota awal kelompok beri makan pada yang lain. Seperti ini, terdiri dari kelas yang pertama itu Crustacea. Ini bentuknya, kemudian ini bentuk fosilnya, dan yang kedua Hexanoplia, bentuk hidup dan bentuk fosilnya, kemudian Ostracoda. Ini bentuk fosilnya. Kemudian Myriapoda atau lipat, ciri-cirinya itu terdiri dari kepala dan badan saja. Kemudian terdapat sepasang mata, alat peraba, dan mulut pada bagian kepala. Kemudian tiap segmen terdapat kaki yang berkuku. Ini bentuknya, ini bentuk fosilnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam filum Echinodermata. Jadi Echinodermata sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata echinos dan derma. Jadi echinos itu artinya duri dan derma artinya kulit. Jadi Echinodermata adalah hewan yang memiliki duri pada bagian kulitnya. Cirinya itu tubuhnya berduri, kemudian tripoblastik, exoskeleton terbuat dari kalsium karbonat atau CaCO3, daya regenerasinya yang tinggi, simetri bilateral pada bentuk larva, jika dewasa simetri pentaradial. Nah, pembagian kelas yang pertama itu Asteroidea atau bintang laut. Ciri-cirinya memiliki bentuk seperti bintang, celamulakral, kemudian memiliki 5 lengan atau tentakel, dan fosilnya ini jarang ditemukan. Seperti ini gambar permukaan aboral dan permukaan oralnya, dan ini bentuk fosilnya. Kemudian Ophiuroidea atau bintang mengular. Ciri-cirinya itu tidak punya celak ambulakral, berlengan panjang, ramping, dan mudah digerakkan. Kemudian bentuk tubuhnya seperti bintang dan lebih jarang menjadi fosil karena ketika mati cangkangnya terurai. Kalau ada biasanya dalam bentuk tubuh yang dikarenakan proses fosilisasi pada cepat dan organisme langsung dikubur. Seperti ini penampakan permukaan aboral dan oralnya dan fosilnya. Kemudian yang ketiga ini Echinoidea atau bulu babi. Ciri-cirinya berbentuk bulat telur, bentuk hati atau bular-bular. Kemudian banyak pelat pada tubuhnya, celamulakral dibanyi perpori, sering ditemukan fosilnya, dan dia ada 2 macam Echinoidea-nya. Jadi yang pertama regular, yaitu simetri pentameralnya jelas terlihat. Kemudian irregular, simetri pentameralnya tidak jelas. Ini Echinoidea irregular dan ini Echinoidea regular. Dan ini permukaan oral bawah dan permukaan oral atas pada sangular. Kemudian Holoturoidea atau mentimun laut. Dia mempunyai duri yang halus, bergerak fleksibel namun lambat, mulut terletak di anterior dan anus pada aboral. Ini bentuk fosilnya. Kemudian Sirenoidea atau di laut. Ciri-cirinya lengan tersegmentasi, tubuh seperti cangkir, mulut dan anus terletak di anus.
Kemudian Blastoidea ini sudah punah. Ciri-cirinya mirip seperti Crinoidea, cuma yang berbeda di tulisannya. Tubuh memiliki 5 alur menonjol yang terpancar. Plat berbentuk V ada 5. Kemudian Crinoidea ini juga sudah punah, mirip Crionea, beda tulisannya juga. Kemudian Edrioasteroidea dia sudah punah. Ciri-cirinya fungsi kecil tumbuh di atas Edrioasteroidea, terlihat seperti bintang laut. Organismenya bulat dengan tentakel. Kemudian tentakel tumbuh dalam pola melengkung, spiral atau hampir spiral. Kemudian Helicoplacoidea ini juga sudah punah. Ciri-cirinya tidak pentameral vaskularnya. Kemudian kulit dipenuhi oleh spiral ostiches yang tumpang tindih dan berfungsi seperti batu besi. Kemudian yang terakhir yaitu Arkarua ini juga sudah punah. Ciri-cirinya bentuknya seperti cakram kecil, kemudian mirip seperti Echinodermata namun dalam ukuran kecil. Nah, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.